Kita membahas tentang masalah tayamum, yang dimana tayamum ini kadang kita enggak menjalankan atau mengamalkan, padahal posisi kita itu wajib ibadah, padahal posisi kita itu wajib sholat, tetapi selalu menjadi alasan. Salah satunya di saat kita lagi sakit enggak kemana-mana, kita berbaring. Terus kita di saat waktu sholat atau di saat kita ada sholat duhur, asar atau sholat 5 waktu, kadang kita nggak sholat. Kenapa? Repot lagi sakit, ya kan? Nah, salah satunya di sini dijelaskan bahwa saya tayamum itu jikalau tiada ada air atau ada penyakit yang menjadi darurat kalau terkena air tuh. Kan kalau kita sakit kan rata-rata jarang tuh yang sholat, jarang sholat. Apalagi udah di sini nempel, saya nempel. Apa namanya? Sebutnya apa namanya? Impusan. Itu jarang yang sholat. Ya kan, baring aja. Nggak ada yang sholat. Saya lihat perhatiin, jarang sekali yang sholat, jarang yang sholat. Seolah-olah penyakit itu repot. Padahal sholatnya orang yang sakit kan lebih enak. Pokoknya setiap sakitnya parah pasti sholat enak itu sholat. Bisa sholat gimana pun, nggak ada harus pakai syarat nggak harus pakai rukun, meskipun rukunnya banyak yang ditabrak, tapi yang penting ada ininya doang, praktek yang khusus di saat kita sakit. Salah satunya penyakitnya itu tidak boleh terkena air. Waduh, di Jakarta nggak ada katanya nih, tanahnya gimana caranya, ya kan? Ada juga pasir yang buat ngaduk. Pasir apa namanya ini? Ngecor. Waduh, tanah kagak ada nih. Bagaimana hukumnya kalau pasir? Nah, tapi pasir juga jangan yang batu doang. Ya pasir kan yang ini ada. Bagaimana itu boleh? Ada yang membolehkan tuh. Di saat awas, kategori di saat kita tanah nggak ada nih. Di Jakarta kan kita tanah susah kan? Nih kesini ini, waduh saya mau sholat tuh. Bapak saya sedang dirawat di rumah sakit, sedangkan harus sholat. Nah, waduh, gimana ya, nggak ada nih tanah, wah Bekasi jauh ini. Daripada nggak sholat tapi pengen sholat. Saya mau sholat padahal ada hormat waktu, emang ada hukum, tapi kan ini ngomongin kategori tayamum ya. Waduh, nggak ada, kita belilah atau ke material. Atau Pak, saya beli pasir di material, yang pasir yang halus. Ya seplastik lah. Tapi tayamum kan buat 2 hari 3 hari, takutnya seminggu kan, jadi biar nggak bolak-balik gitu. Atau pinjam dulu atau nyewa lah ini, sih balikin lagi. Nanti gue udah pasir mah ngapainnya dibuang kan? Itu artinya. Nah itu nanti orang material ini kenapa beli pasir kok seperti buat tayamum. Nanti udah tayamum juga dibuang lagi. Pasti kan ambil aja gitu kan. Kalau enggak juga Pak, ini adalah 10.000, nanti udah saya ngambil lagi sini, terus ngambil lagi saya. Itu artinya ya kan, nama juga pasir, masa mau dikumpul dibuang aja, sayang kan. Ya 10.000, ya takutnya sakitnya sebulan. Itu ada mus. Kenapa? Karena melihat daripada padang pasir itu yang boleh, makanya pasir laut itu atau mungkin pasir itu sama jumlah itu boleh jumlahnya tanah, karena kan di sini syaratnya itu harus pakai debu, ya kan? Itu syaratnya pakai debu kan, ini kan. Adapun syaratnya adalah tayamum itu harus memakai debu yang suci itu, ya. Nah ini bisa kita sakit nih, waduh, gimana nih orang tua kita pengen sholat. Kita sebagai anaknya tayamumin, tetap badannya mah diem orang tua, kita sebagai anaknya, Pak, ayo kita tayamum Pak. Tayamum itu kan ini dijelaskan kan tadi kan cuma 2 kan, anggotanya 2, muka, tangan kanan, tangan kiri, atau satu paket lah, muka dan tangan lah. Tapi tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri, akan udah dijelaskan di sini, ya kan? Tayamum itu cuma 2, muka dan mencuci tangan atau tayamum tangan. Cuma itu juga sekali-sekali aja di sini. Ke muka sekali dan kedua tangan sekali. Tuh. Simple. Jadi nggak harus pakai ada kaki, ada nyuci telinga, kumur-kumur. Nggak ada ya kan, kumur-kumur. Saking karena nggak belajarnya ya kan, Pak ini tayamum Pak. Terus saya bilang gimana ya? Udah kayak wudhu aja, kayak wudhu katanya.
digosok-gosok gini. Wah, ya kan karena nggak tahu itu, takutnya begitu, ya kan. Tayamum itu beda dengan wudu. Kalau wudu mah ada cuci muka, tangan kanan kiri, mengusap rambut kayak kanan kayak kiri. Kalau tayamum cuma dua kan, muka sekali, ininya tangan kanan sekali, tangan kiri sekali. Tayamum itu. Cuman kita ingatin harus memakai tanah suci. Bagaimana kalau tanah ada tapi tanah orang lain ya nggak sah. Karena kan itu tanah haram. Jadi haram karena kan ngambil tanah orang, terkecuali kita izin dulu. Ah, ini ada tanah di pelataran itu tuh. Saya lah mintalah. Enggak, kejadian ini mah nggak minta, ambil aja tanah, udah tanah, wah lumayan, ambil aja. Bagaimana hukumnya? Ya jadi dosa lah, nggak sah. Itu kenapa? Karena memakai barang haram. Karena barang haramnya karena tanahnya nggak izin dulu, nggak bilang dulu. Makanya kita di saat kondisional seperti Jakarta gini, tanah nggak ada tapi pengen tayamum. Ada jalan cuma satu, ada yang membolehkan para ulama. Saya di saat suatu tempat itu nggak ada tanah, atau mungkin seperti Jakarta lah udah tanah itu susah lah, itu nggak ada tanah yang bekas dari got najis, ya kan. Sedangkan kita itu harus bersuci dengan tanah suci atau tanahnya tanahnya enggak terkena najis. Nah, bisa kita itu ke material itu dengan cara kita memakai pasir itu. Dan di saat memakai pasir juga niatnya jangan pakai pasir. Kenapa harus begitu? Karena Indonesia itu rata-rata tanahnya tanah bukan pasir. Tuh, makanya di saat kita ini niatin pasir itu adalah tanah itu. Karena apa? Karena pasir digali dari tanah. Itu makanya ada yang membolehkan kita tayamum memakai pasir. Katanya Pak Ustaz sekarang itu nggak harus pakai pasir, Pak Ustaz. Ada tuh di tembok. Saking nggak pernah dicucinya tembok atau kaca nggak pernah dicuci. Kan banyak debu tuh kalau biasanya. Gitu ya, masa orang sakit harus kesiniin ya kan, nggak mungkin kan. Terus kita ngerok dulu kan susah. Ya, ntar kecuali kita nih orang sehat nih, aduh nggak ada tanah, ya udah sih ada debu tuh bisa pakai debu itu, asalkan debunya debu suci. Ini masa kan posisi kita lagi ngomong orang sakit kan, udah pengen wudu nih, Pak ada debu tuh di kaca, masa orang tuh yang begini. Ya kan, terkecuali kalau di rumah, kalau di rumah sakit kan nggak ada debu kan, bersih lah semua lah, ya kan. Itu artinya kita ada cara lain di saat kita beribadah itu harus bersuci yang namanya dengan tayamum. Makanya bersuci ada dua, ada bersuci dengan air, ada bersuci dengan tanah yang tayamum. Ada berwudu ya dengan air, kalau wudu dengan air, kalau tayamum dengan tanah. Di saat air itu nggak ada, tayamum itu nggak ada, atau tayamum itu nggak bisa, wudu itu nggak bisa, makanya yang terakhir itu sebutnya hurmat. Yang disebut hurmat waktu. Di saat hurmat waktu itu sholatnya itu nggak memakai bersuci. Sah nggak sholatnya? Cuman menggugurkan kewajibannya doang, tetapi nanti di saat sehat kita qodho. Itu misalnya kita punya orang tua nih, Mas, aduh bapaknya udah tua gini ya, masa nggak sholat ya? Saya pengen banget maksain sholat karena lagi sakit, takutnya umur cabutnya umur kita nggak sholat kan, artinya, aduh gimana ya, tayamum nggak bisa, susah, tanahnya nggak ada, ini nih air nggak ada, aduh gimana ya? Ya udah, hormat waktu aja Pak. Hormat waktu, arti hormat waktu itu nggak pakai tayamum, nggak pakai wudu, sholat aja. Bagaimana cara menghadap kiblatnya? Ya sebisanya. Kalau kondisinya bagus untuk menghadapin kiblat, tetap harus menghadap kiblat. Tapi kondisinya nggak memungkinkan, satu kamar itu 4, nggak bisa, ini wah susah. Ini juga harus dipindahin, badannya berat, gemuk. Waduh ini berbalik, nggak harus menghadap kiblat, nggak harus. Makanya di saat kita sakit itu lihat kondisi kita mampu apa enggak menghadap kiblat. Kalau enggak mampu, ya berarti kita sholatnya kemana aja arahnya, tapi niatin kita seolah-olah menghadap kiblat. Gitu. Tapi kalau kondisinya ini kiblat itu ke sana, kita sakit itu berbalik ke sini nih, berbalingnya kiblat ke sana. Mampu kita untuk menghadap ke sana, sengaja ya udahlah sakit ini, enggak sah. Kalau masih kategori mampu untuk menghadap kiblat, terus kita memaksakan kita nggak memaksakan, atau artinya meskipun nggak maksa sebenarnya bisa, tapi dengan cuma malas aja. Gitu. Kita gini aja, saya mau sholat, kan Pak menghadap ke sana, udah nggak apa-apa lagi saya ini, nggak apa-apa lagi saya itu bahasanya karena malasnya, padahal bisa balik sana tuh, padahal kan cuma nggak mau, nggak sah. Meskipun diniatinya kita seolah menghadap kiblat, terkecuali ini mah kita menghadap ini, badannya mau balik susah, berat, ini digendong berat, pokoknya susah lah. Itu boleh kita menghadap ke sana,
meskipun aslinya ke sana, kita niatinnya soal kita lagi menghadap ke sana. Itu ya, bisa diperbolehkan itu. Nah, inilah tayamum, yang dimana tayamum itu ada salah satu bersucinya kita seorang muslim di saat kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya. Yang kedua, suci daripada najis dan sesudahnya. Jadi di saat tayamum itu harus suci dari najis. Jangan sampai badan kita ada najis. Misalkannya kita kencing nih, belum dicuci langsung tayamum. Nah, nggak asal. Atau kita pas kencing nyuci kencingnya nggak bener, asal aja ceret, masukin ke celana langsung, nggak pakai air lagi. Terus aduh, mas, mau wudu dong, mau tayamum, udah mau sholat. Nah, posisi tadi kencing itu nggak disiram, kamu itu bagaimana saya ke sholatnya? Nggak asal. Itu ya, makanya di sini syarat tayamum itu salah satunya kita harus udah suci daripada najis. Salah satunya di saat kita kencing ya kita cuci dulu, artinya harus suci, setelah suci baru tayamum itu ya. Yang keempat, waktu sembahyangnya masuk waktu sembahyang. Tayamum itu nggak boleh sebelum adzan, sebelum beduk, sebelum waktunya tayamum nggak boleh. Kalau udah masuk waktu, misalkannya nih sanam nih, saya mau tayamum dong, ini lagi nunggu maghrib nih setengah jam lagi, ya udah amin nih, udah ada tanahnya tayamum. Nah, pas udahlah sambil nunggu adzan maghrib kita tayamum duluan biar pas adzan kita sholat. Nggak sah. Kenapa? Karena saat tayamum itu ada syaratnya harus udah masuk waktu. Nunggu waktu masuk nih adzan Allahu Akbar, atau adzan nggak ada, pas lihat waktu, wah ini udah jam duhur itu jam 11.40, kadang udah jam 11.45, tapi jam itu benar sesuai dengan waktunya lah. Cuman karena nggak terdengar mungkin, atau mungkin mati lampu, atau nggak ada yang adzan, mungkin lupa, nggak ada, ya udah masuk waktu baru kita tayamum. Tapi kalau belum masuk waktu nggak sah, karena di sini syarat yang keempat adalah sesudahnya itu masuk waktu sembahyang itu. Dan bahkan sekali tayamum itu boleh buat sembahyang satu fardu doang, nggak bisa dua kali. Misalkan maghrib dan isya, kita nih bapak kita itu mau sholat pakai tayamum. Pas udah masuk sholat maghrib, udah adzan ya, yaudah tayamum nih, tayamum. Di satu tayamum nih, nggak batal sampai isya. Aduh mau sholat isya dulu ya. Yaudah saya bapak langsung sholat isya. Lah kok bang nggak tayamum lagi? Kan belum batal. Pak, di tayamum itu beda dengan wudu. Kalau wudu meskipun nggak batal dari jam 4 sore atau jam 3 sore, asar wudu, maghrib nggak wudu karena belum batal, isya nggak wudu kenapa? Belum batal. Boleh kalau wudu, mau 5 waktu itu boleh, mau meskipun nggak wudu lagi. Tapi kalau tayamum nggak bisa seperti wudu. Tayamum itu cuma dipakai untuk satu kali sholat fardu, terkecuali sholat sunnah. Misalkannya saya mau sholat duha nih, biasanya bapak sholat duha berapa rakaat? 8 rakaat. Oh ya udah nih, ambil tanah dari tanah, tayamum yuk, udah tayamum sholat duha lah 8 rakaat. Pertama 2 rakaat, assalamualaikum, sholat lagi. Nah, bagaimana hukumnya kalau kita sholat sunnah itu berganti-ganti, atau bilangannya 8 rakaat, atau artinya udah assalamualaikum udah selesai kan sholat kan? Sholat lagi ya berarti kedua sekali sholatnya. Ya. Sampai ketiga kali, keempat kali, karena kan sholat duhanya 8 rakaat. Bagaimana hukumnya? Ya tidak sah. Kenapa? Sah karena sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu cukup satu kali. Tayamum itu kapasitasnya, kekuatannya hanya melaksanakan sholat fardu sekali. Tapi kalau sunnah, tadi sini dijelaskan kan? Kalau sunnah ya kan? Di sini adapun sembahyang sunnah boleh berkali-kali. Tuh ya kan? Syarat tayamum ada 4, dijelaskan di dalam kitab Irsyul Anam, adalah salah satunya kita harus ya mempunyai tanah yang suci. Yang kedua harus setelah bersuci atau istinja, atau udah cepok, atau udah kentut, udah berak, udah kencing. Yang ketiga harus suci dari badannya, jangan sampai ada terkena badan kita. Yang keempat, yang terakhir, harus udah masuk waktu sholat atau waktu sembahyang. Dan di saat waktu sembahyang pun sama. Bagaimana kita sholat sunnah dulu? Sholat sunnah lah. Di saat kita mempunyai
bersuci dengan tayamum nggak harus sholat sunnah, langsung aja sholat fardu. Karena posisinya lagi sakit. Kalau lagi sakit itu langsung aja sholat fardu. Kenapa? Takutnya di saat sholat sunnah nggak keburu sholat wajib nih, malah keburu kondisinya parah. Nah, makanya bagi orang yang bertayamum itu langsung bagusnya itu adalah langsung sholat, nggak harus sholat sunnah. Gitu. Ini saking rajinnya nih, nggak mau kurang abdol katanya. Saya pengen sholat sunnah kurang abdol. Ya udah sholat sunnah dulu, baru kita sholat fardu. Kenapa? Kalau sholat sunnah mau berkali-kali bisa. Ada yang bilang, nggak boleh 2 kali sholat. Sunnah sholat, fardu sholat. Ada yang larang juga di ulama ahli fikih itu. Misalnya gini, sholat qobliyah dulu nih, qobliyah. Posisinya kita punya wudhu atau bisa sholat itu karena kita karena kita di saat pertama sholat sunnah, kedua sholat fardu kan. Nah, ada yang melarang atau enggak sah katanya karena udah terpakai dengan sholat sunnah. Sholat fardunya enggak. Ada yang bilang gitu. Ada yang bilang sholat sunnah mah enggak terpakai, enggak terhitung. Yang terhitung itu di sholat fardu. Makanya kalau di sholat fardu sekali itu udah batal tayamumnya. Tapi ada yang membolehkan di saat sholat fardu sebelum sholat fardu sholat sunnah. Seperti halnya sholat ba'diyah lah. Sedangkan kan di sini tayamum untuk sholat fardu sekalian. Bagaimana kalau ba'diyah duhur atau qobliyah duhur, ya kan? Sebelum duhur kita sholat dulu qobliyah, setelah sholat duhur kita ba'diyah. Sedangkan tayamum cuma 1 kali, apakah sah? Sah. Ada yang bisa, kenapa? Qobliyah harus sholat, ba'diyah pun harus sholat, harus 1 paket. Kalau mau sholat, tuh ada yang bilang, sholat sunnah itu nggak boleh dipakai sholat sunnah. Itu karena udah gugur, udah tayamumnya. Makanya kalau mau sholat fardu harus tayamum lagi. Ada yang kayak gitu. Kalau kita mau das, yang enaknya aja lah semampunya kan. Kalau kita sekelas kita karena orang awam, kita malah artinya orang awam itu kita kadang segitu juga mau ibadah lah ya kan. Gitu. Makanya kita tata caranya harus tahu lah. Artinya nggak asal, udahlah. Yang penting mah tayamum, yang penting mah sholat, yang penting mah jangan. Kita harus tahu ilmunya dulu secara detail. Kenapa memperbolehkan tayamum? Kenapa kita tayamum itu boleh dengan memakai pasir? Nah itu ya. Karena kondisi Jakarta nggak ada tanah dan ada ketayamum gimana nggak sholat kan? Nah udahlah, yang ada makanya pakai pasir pun jangan yang batu, tapi yang beneran pasir. Lalu kalau rukun tayamum, nah ini nih rukun tayamum itu yang pertama adalah mendahulukan tanah debu itu ke muka sekali dan kedua tangan sekali. Jadi pertama muka sekali, kedua tangan kanan tangan sekali. Jadi cuma gitu doang tayamum itu, nggak ada mencuci kaki, nggak ada ya. Itu ya. Mana lagi? Dan bahkan di saat kita mencuci tangan nih ya kan, mencuci tangan kita harus tahu caranya. Di saat mengucapkan niat di sini dijelaskan adalah di saat kita nempelkan debu tangan kita nempelkan debu sampai kita mencuci sampai ke muka. Di sini niatnya adalah sejakku mengharuskan sembahyang fardu dengan tayamum fardu lillahi ta'ala bisa. Tapi yang enak itu saya niat tayamum karena fardu atau saya niat tayamum fardu lillahi ta'ala udah itu juga sah kayak gitu. Nanti kita tayamum nih, aduh niat tayamum apaan sih nggak bisa nih karena jarang dipakai kan, yang namanya jarang dipakai kan lupa ya kan. Tayamum apa gimana ya saya niat tayamum aja ya udah. Mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Cina, masa bodoh silahkan itu ya. Bebas, yang penting kita niat dalam hati itu. Yang ketiga, menyapu muka sekali, keempat menyapu 2 tangan hingga sikut sekali. Nah itu tata cara kita melaksanakan rukun tayamum, yaitu kita cuma mencuci muka dan mencuci kedua tangan doang udah. Selebihnya itu ya. Dan bahkan di sini selain rukun ada sunnah mandi atau sunnah di saat kita mandi junub. Yang mana di sini dijelaskan sunnah itu harus membaca Bismillahirrahmanirrahim dari mulai kita mau melaksanakan tayamum misalnya. Tayamum nih Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sunnahnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Bismillah itu salah satu doa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain bismillah apa lagi? Ya, selain baca Bismillahirrahmanirrahim, nah itu kita membaca doa
ya membaca doa nih setelah kita tayamum ini kan, sebelum tayamum kita bismillah. Nah, pas kita habis tayamum doanya apa? Doanya tetap sama dengan doa mengambil wudhu. Ngambil wudhu sama itu ya. Terus yang membatalkan terakhir selain sunnah ada yang membatalkan tayamum. Membatalkan itu seperti halnya batal wudhu. Batal wudhu kentut, kencingan, batal wudhu itu ya kan. Kalau yang tayamum itu membatalkan tayamum berarti keadaan kita lagi kita seperti orang yang berwudu. Kan kita kan kentut wudu ya kan, berak wudu, kencing wudu, atau kepegang pegang perempuan, salaman ini ya, tanpa penghalang berarti batal. Karena apa? Karena di sini yang membatalkan itu adalah tiap-tiap yang membatalkan air wudhu atau air sembahyang. Wallahu a'lam bishawab.